Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alistia dengan nomor induk mahasiswa 23030100031. Pada video ini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal proyek UAS mata kuliah pemodelan dan simulasi, yaitu perancangan sistem inferensi Paji Mamdani untuk mengidentifikasi tingkat tilt pemain MLBB berdasarkan pada pola komunikasi in-game dan stabilitas performa. Sistem ini dibangun dengan 3 variabel input, 27 basis aturan, dan 3 kategori output. Presentasi ini mengikuti struktur yang diminta pada soal, yaitu 3 bagian besar. Bagian A membahas definisi masalah dan data. Bagian B membahas pemodelan atau integrasi algoritma, di mana saya menggunakan model NLP dan modul dari logika Paji. Bagian C membahas simulasi what if dan evaluasi sistem. Jadi mari kita mulai dari bagian A. Untuk bagian A dari poin 1, yaitu identifikasi masalah. Fenomena tilt adalah kondisi gangguan emosi seperti frustasi, marah, atau panik saat bermain yang menyebabkan pemain mengambil keputusan buruk secara beruntun, misalnya overextend atau macro decision yang salah. Tantangannya, kondisi tilt ini bersifat gradual, tidak ada batas tegas antara tilt dan tidak tilt, sehingga sulit dideteksi dengan klasifikasi biner biasa. Dari sini, bisnis siklus kekalahan akibat tilt yang dibiarkan bisa memicu churn, yaitu pemain berhenti main atau bahkan uninstall dari game tersebut. Dan ini sangat merugikan karena retensi pemain adalah sumber utama dari monetisasi. Karena itu, solusi yang saya usulkan adalah sistem inferensi Paji Mamdani yang mengidentifikasi tingkat tilt secara dini berdasarkan 2 indikator. Pertama yaitu pola komunikasi in-game atau sentiment set, dan kedua stabilitas performa atau deviasi statistik pertandingan dari kondisi normal pemain. Lanjut ke poin 2, yaitu input data. Ada 4 kategori data yang dibutuhkan: low komunitas chat team, statistik performa seperti kill, death, assist, dan gold, baseline history pemain sebagai acuan relatif, dan metadata pertandingan. Karena belum ada dataset publik yang berlabel tingkat tilt secara langsung, saya menghimpun data dari kombinasi 3 sumber, yaitu pertama dari dataset MPL Indonesia Season 13 dari Kaggle untuk struktur data statistik performa, dan kedua dari dataset gosu.ai Dota 2 game chat sebagai referensi struktur leksikon toxic language yang saya sesuaikan dengan istilah khas dari MLBB dan bahasa Indonesia. Ketiga itu 30 skenario uji yang saya susun sendiri berdasarkan pengalaman saya sebagai pemain aktif dari MLBB. Kemudian saya diskusikan secara informal dengan seorang teman saya yang bisa disebut sebagai pro player dari game tersebut sebagai pembanding awal. Perlu saya sampaikan secara jujur, ini bukan validasi pakar formal karena keterbatasan waktu. Saya belum sempat melibatkan veteran atau coach profesional secara resmi, dan ini menjadi bagian dari batasan penelitian saya. Nah, ini adalah contoh dari struktur datanya. Dari poin 2.3, yaitu di sisi kiri adalah format data mentah berupa JSON per event pertandingan, mencatat set log, kill, death, goal, dan seterusnya. Di sisi kanan adalah data yang sudah terstruktur dalam bentuk tabel setelah diagregasi. Jadi kolomnya berupa skor sentiment set, GPM drop ratio, death streak, dan index tilt. Perlu saya sampaikan juga catatan keterbatasan dari kombinasi data performa dan chat pada level akun individu tidak tersedia terbuka karena kebijakan privasi Muntun, sehingga dataset publik tidak saya gunakan sebagai referensi struktur dan skala, bukan data mentah final. Ini menjadi bagian dari batasan dari penelitian ini. Nah, ini merupakan poin dari 2.4. Teknik data cleaning dan preprocessing. Untuk data text chat ada 5 tahap, yaitu scaffolding, cleaning simbol dan tautan, normalisasi istilah slang seperti GG atau report, tokenisasi dan stopword removal, lalu scoring sentimen dengan pendekatan leksikon based agar ringan dan bisa real time. Untuk data numerik performa ada 4 tahap, yaitu penanganan missing value akibat disconnect,
perhitungan fitur turunan GPM drop ratio, deteksi outlier dengan metode IQR, dan normalisasi skala ke rentang 0 sampai 100 agar konsisten dengan fungsi keanggotaan PAJI. Sekarang masuk ke bagian B, yaitu pemodelan. Kenapa saya memilih logika PAJI Mamdani sebagai model utama bukan machine learning klasifikasi? Jadi ada 3 alasannya, yaitu pertama, data berlabel TIT dan valid dan besar masih terbatas, sedangkan PAJI bisa dibangun dari expert knowledge tanpa data latih besar. Kedua, batas antar kategori itu ambigu, misalnya agak tilt atau versus sangat tilt, dan PAJI secara alami menangani ambiguitas ini, sesuatu yang sulit ditangani klasifikasi biner. Ketiga, rule base dari PAJI berbentuk if-then yang transparan dan mudah dijelaskan ke pemain, coach maupun ke developer. Nah, ini adalah bagian dari poin B.1, yaitu modul NLP yang berfungsi mengubah chat mentah menjadi fitur numerik. Ada 3 tahap, yaitu processing text seperti yang sudah dijelaskan tadi, lalu lexicon based sentiment scoring di mana setiap token dicocokkan dengan kamus sentimen khusus gaming, dan terakhir agregasi skor per interval pertandingan menjadi skala 0 sampai 100. Poin pentingnya, output dari modul NLP ini bukan klasifikasi tegas seperti toxic atau tidak, melainkan skor kontinu. Dan inilah yang membuat cocok menjadi variabel input PAJI bernama skor sentiment set. Ini merupakan bagian dari poin B2.1, yaitu variabel PAJI. Sistem yang menggunakan 3 variabel input dan 1 variabel output. Masing-masing punya 3 himpunan PAJI, yaitu variabel pertama skor sentiment set dengan himpunan negatif, netral, dan positif. Variabel kedua yaitu GPM drop ratio dengan himpunan stabil, menurun, dan drastis. Variabel ketiga yaitu dead streak dengan himpunan rendah, sedang, tinggi, dan variabel output index level tilt juga dengan 3 kategori rendah, sedang, dan tinggi. Di sini saya menampilkan ilustrasi fungsi keanggotaan untuk variabel skor sentiment set. Garis merah untuk negatif berbentuk trapesium, garis kuning untuk netral berbentuk segitiga, dan garis hijau untuk positif berbentuk trapesium. Pola serupa ini juga berlaku untuk variabel GDR, dead streak, dan output yield. Ini bagian dari poin B2.2, yaitu basis aturan dari total 27 kombinasi aturan hasil perkalian 3 kali 3 kali 3 yang saya susun berdasarkan logika domain pemain dan pengalaman bermain pribadi. Lalu didiskusikan dengan pemain, yaitu teman saya tadi. Saya tampilkan representasi di tabel ini mencakup dari kondisi ekstern dan kondisi umum. Sebagai contoh, membaca aturan nomor 1, jika sentiment set negatif dan GPM drop ratio drastis dan dead streak tinggi, maka indeks dari level tilt tinggi. Untuk proses inferensinya saya menggunakan operator N, atau minimum untuk agregasi antecedent, metode maksimum untuk agregasi konsekuen, dan metode centroid untuk depazifikasi menghasilkan nilai crisp akhir. Ini bagian dari poin B.3, yaitu model lainnya yang relevan. Sebagai pelengkap, sistem ini bisa dikembangkan menjadi hierarki PAJI Mamdani atau HFSM. Alasannya, kalau kita menambah 1 variabel input lagi, misalnya frekuensi report, jadi jumlah aturan bisa meledak secara kombinatorial dari 27 menjadi 21 aturan. HFSM mengatasi ini dengan memecah rule base besar menjadi beberapa subsistem PAJI bertingkat, seperti terlihat pada diagram yang sub-PAJI 1 dan sub-PAJI 2 diproses terlebih dahulu, baru digabung di PAJI tingkat 2 untuk menghasilkan indeks level tilt akhir. Pendekatan ini relevan sebagai arah pengembangan tahap lanjut. Masuk ke bagian C, simulasi dan evaluasi. Untuk poin C.1, simulasi what if. Sistem diuji terhadap 3 kondisi data yang tidak ideal. Pertama, lonjakan data atau outlier, misalnya dead streak 8 kali akibat bug, bukan performa murni. Di sini fungsi keanggotaan
Trapesium sengaja dirancang landai di ujung atas supaya nilai ekstern tidak membuat output melonjak tidak wajar. Kedua, data tidak lengkap, misalnya pemain yang tidak set sama sekali, skor sentimen setnya diberi nilai default netral 50, bukan 0, supaya tidak dianggap negatif secara tidak adil. Ketiga, input yang saling bertentangan, misalnya sentimen positif tapi performa menurun drastis. Hasilnya sistem Paji tidak memaksa ke kategori ekstern, melainkan menghasilkan kategori sedang yang mencerminkan ambiguitas kondisi tersebut. Ini bagian dari poin C.2, yaitu metrik evaluasi karena tilt bersifat psikologis dan subjektif sehingga tidak ada ground truth objektif. Saya menggabungkan 3 numerik mean absolute error atau MAE untuk mengukur rata-rata selisih output sistem dengan penilaian pembanding yang saya susun pada 30 skenario uji. Tingkat kesesuaian kategori untuk mengukur ketetapan kategori rendah, sedang, tinggi dibanding penilaian pembanding tersebut. Dan user acceptance test atau UAT, questionnaire skala Likert, untuk mengukur penerimaan pengguna. Selain itu, saya juga melakukan black box testing untuk memastikan setiap kombinasi rule menghasilkan output yang konsisten tanpa error sebelum diujikan ke pengguna. Terakhir, bagian dari poin C.3 yaitu analisis output. Indeks level tilt ini bermanfaat bagi 3 pemangku kepentingan. Bagi pemain, sebagai self awareness. Ketika indeks tinggi, sistem bisa memicu notifikasi non-intrusif seperti saran jeda sejenak. Bagi tim atau coach e-sport, sebagai dasar keputusan taktis seperti kapan melakukan rotasi pemain, bukan hanya mengandalkan pengamatan subjektif. Bagi developer atau publisher game, sebagai masukan berbasis data untuk merancang fitur player wallback yang bisa mencegah churn. Jadi sistem ini tidak berhenti pada mengetahui tingkat tilt semata, tapi menjadi dasar kuantitatif untuk rekomendasi interferensi dini. Sebagai kesimpulan, sistem Paji Mamdani ini mampu mengidentifikasi tingkat tilt pemain MLBB secara gradual, bukan biner, berbasis sentimen set dan stabil performa. Modul NLP mengubah set mentah menjadi skor kontinu yang sesuai dengan input Paji. 27 rule base yang disusun dari logika domain dan pengalaman bermain, ditambah evaluasi MAE dan kesesuaian kategori dan UAT memastikan sistem ini relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun saya akui validasinya masih terbatas dan menjadi salah satu arah pengembangan ke depan. Referensi langkah dataset dan jurnal pendukung dapat dilihat pada slide ini. Demikian presentasi saya mengenai sistem inferensi Paji Mamdani untuk identifikasi tingkat tilt pemain Mobile Legends Bang Bang atau MLBB. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.